Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel di Cetak Gol Harian. Jadi hari ini ada berita terbaru nih guys, dari Cristiano Ronaldo akhirnya dikabarkan sepakat dengan klub barunya. Jadi kontrak oleh klub asal Arab Saudi yakni Al Nassr. Dengan kepindahannya ini guys, Ronaldo kemungkinan akan kembali ke Liga Champions, tapi Liga Champions Asia. Selain itu guys, ada juga berita soal Messi nih yang diberi kehormatan untuk cap kaki di Hall of Fame Stadion di Brazil. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita mulai dari kabar soal Karim Benzema ya guys. Dia bilang kalau timnas Prancis memang sudah berniat menyingkirkan dirinya. Terus dia juga sudah unfollow banyak pemain timnas Prancis. Gimana ceritanya? Tonton beritanya berikut ini. Karim Benzema gagal tampil di perhelatan Piala Dunia 2022. Alasannya saat itu pemain yang membela Real Madrid ini mengalami cedera di bagian paha kirinya. Namun baru-baru ini pemain 35 tahun ini membocorkan alasan mengapa dia gagal membela Prancis. Benzema bilang kalau tim medis Prancis dan juga Didier Deschamps sengaja menyingkirkannya. Pasalnya saat cedera pemain kelahiran Lyon ini mengaku bisa sembuh tepat waktu. Benzema juga mengklaim kalau Deschamps sengaja meninggalkannya agar bisa memainkan Oliver Giroud. Perhelatan Piala Dunia telah usai, namun masih ada saja bumbu-bumbu tersisa setelahnya. Terbaru, Karim Benzema telah mengunfollow sebagian besar Instagram pemain timnas Prancis. Terlihat jika peraih Ballon d'Or 2022 ini hanya menyisakan beberapa nama. Mulai dari Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe, Marcus Thuram, dan juga Rafael Varane. Sebelum ini Benzema juga sudah membuat beberapa berita mengejutkan, seperti komentarnya sebelum final antara Argentina yang menghadapi Prancis sampai tiba-tiba pensiun dari karir internasional. Lanjut ke kabar yang aku sebutin di opening tadi nih guys, ada Ronaldo yang dikabarkan sudah sepakat untuk main di Liga Arab Saudi. Selain itu juga ada kabar-kabar dari FC Barcelona. Cristiano Ronaldo dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Al Nassr. Bomber asal Portugal ini rencananya akan dikontrak hingga tahun 2030. Namun dalam kontrak jangka panjang tersebut, Ronaldo nggak sepenuhnya untuk bermain sepak bola. Dia akan menjadi ambasador Arab Saudi yang mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Hal itu dilakukannya mulai tahun 2028 atau di 2,5 tahun terakhir kontraknya. Pengumuman resmi kepindahan Ronaldo ini kabarnya akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan. Richarlison kembali alami cedera hamstring saat kembali ke pemusatan latihan Tottenham Hotspur. Padahal bomber asal Brazil ini sebelumnya baru sembuh beberapa bulan lalu. Cedera tersebut kembali dirasakannya saat membela timnas Brazil di Piala Dunia. Pemain 25 tahun ini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisinya. Hal ini tentunya jadi kekhawatiran sendiri bagi skuad asuhan Antonio Conte. Pasalnya The Lilywhite akan kembali bermain di Liga Inggris pada 26 Desember nanti melawan Brentford. Lionel Messi dikabarkan akan segera memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Hal ini membuat Presiden Barcelona yakni Joan Laporta panik mendengarnya. Pasalnya Barcelona berniat untuk kembali mendatangkan La Pulga pada akhir musim nanti. Dengan kabar tersebut, harapan Blaugrana dipastikan sudah pupus. Namun Laporta mengatakan kalau dirinya belum menyerah untuk membawa sang mega bintang untuk kembali. Dia akan terus membujuk Messi dan akan menjadikannya duta besar klub setelah pensiun. Barcelona berencana melepas rapinya pada bursa transfer musim panas nanti. Padahal pemain asal Brazil ini baru direkrut Blaugrana pada musim panas kemarin. Alasannya rapinya gagal menunjukkan performa apik yang ditunjukkan seperti di Leeds United. Dari 13 laga La Liga, pemain 26 tahun ini cuma bisa berhasil mengemas 2 gol saja. Namun pemain kelahiran Porto Alegre ini masih punya kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya sampai akhir musim nanti. Selain itu kabarnya Chelsea siap menampung rapinya jika dilepas oleh Barcelona. Alexis Mac Allister sedang diincar banyak klub top Eropa pada bursa transfer musim dingin nanti. Performa gemilangnya bersama timnas Argentina membuat banyak klub kepincut. Mulai dari Juventus, Inter Milan, Atletico Madrid sampai Tottenham Hotspur. Sang pemain sendiri memang sudah bermimpi untuk main di klub yang masuk ke Liga Champions. Di sisi lain, The Seagulls juga siap melepasnya jika ada tawaran cocok yang masuk. Masuk ke kabar dari Kylian Mbappe nih, katanya PSG lagi ngobrol penting dengan klub mengenai masa depannya. Mungkin karena Real Madrid yang katanya mau transfer Mbappe dengan nilai yang gila-gilaan. Kylian Mbappe akhir-akhir ini dilaporkan ingin hengkang dari Parc des Princes.
sebab ia menilai kalau PSG telah melanggar sejumlah janji yang dibuat kepadanya. Kini kabarnya Mbappe tengah mengadakan pembicaraan baru dengan PSG. Pemain timnas Prancis itu disebut-sebut sudah berkomunikasi dengan Real Madrid. El Real dilaporkan bersedia mengeluarkan bermacam-macam klausul untuk sang pemain. Bahkan mereka siap membayar Mbappe dengan gaji sebesar 550 juta pound sterling selama 4 tahun ke depan. Real Madrid belum menyerah untuk mengejar Kylian Mbappe pada musim panas nanti. Sebelumnya Los Blancos gagal mendapatkan bintang Paris Saint-Germain ini pada musim panas lalu. Sebab Mbappe memutuskan bertahan setelah diiming-imingin gaji bernilai besar. Namun kabarnya pemain 24 tahun ini gak betah karena menyebut Les Parisiens melanggar janjinya. Hal ini akan dimanfaatkan Real Madrid untuk memboyong Mbappe. Gak tanggung-tanggung, El Real bahkan sudah menyiapkan dana sebesar 150 juta euro untuk Mbappe. Legenda Argentina Loco Gatti baru-baru ini membandingkan kualitas Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Menurutnya Mbappe masih jauh lebih baik di Piala Dunia 2022. Sedangkan Messi penampilannya gak begitu spesial di turnamen tersebut. Gatti juga bilang kalau La Pulga cuma beruntung karena meraih gelar juara. Selain itu, Gatti juga yakin kalau bintang asal Prancis ini akan melewati capaian Messi di masa depan. Masih seputar PSG dan para pemainnya nih guys, ada info dari Achraf Hakimi yang latihan lebih cepat ke PSG. Terus juga ada superstar mereka yakni Lionel Messi diberikan kehormatan mengecap kakinya di Stadion Brazil. Sebelumnya Kylian Mbappe dilaporkan kembali lebih dulu ke Camp de Lodge. Kabarnya kini rekan setimnya yakni Achraf Hakimi juga kembali lebih awal ke camp latihan PSG. Kini kabarnya dua pemain PSG itu tengah berlatih bersama. Keduanya juga terlihat berbincang satu sama lain di tengah-tengah sesi latihan mereka. Walaupun mereka berdua gagal membawa tim meraih gelar juara, namun terlihat raut wajah gembira dari kedua pemain PSG itu. Lionel Messi mendapat undangan dari Departemen Olahraga Rio de Janeiro. Undangan tersebut bermaksud untuk mengabadikan cap kaki Messi di Hall of Fame Stadion Maracana. Sebelumnya sudah banyak legenda sepak bola yang melakukan hal tersebut. Mulai dari Pele, Garrincha, Rivelino hingga Ronaldo Nazario. Dari sejumlah nama tersebut belum ada pemain Argentina yang mengabadikan cap kakinya di sana. Artinya mega bintang asal Paris Saint-Germain ini akan jadi yang pertama. Kita lanjut ke hasil pertandingan tadi malam nih, ada Manchester City berhasil melibas Liverpool pada perhelatan Piala Liga. Striker monster mereka yakni Erling Haaland bahkan cuma butuh waktu 10 menit untuk cetak gol ke gawang Liverpool. Manchester City raih kemenangan tipis atas Liverpool pada laga lanjutan Piala Liga dini hari tadi. The Citizen menang dengan skor 3-2. Gol pertama dicetak oleh Haaland saat laga baru berjalan 10 menit. Tak tinggal diam, Liverpool menyamakan kedudukan melalui gol yang dilesakan oleh Fabio Carvalho pada menit ke-20. Babak pertama pun berakhir dengan 1-1. Pada babak kedua, City langsung tancap gas. Terbukti laga baru berjalan 2 menit, Mahrez membawa City unggul 2-1 atas Liverpool. Lalu di menit ke-48, Mo Salah kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui golnya. Gol terakhir dilesakan oleh Nathan Ake pada menit ke-58 dari umpan Kevin De Bruyne dan mengubah skor menjadi 3-2. Keunggulan City bertahan hingga akhir. Dengan hasil ini, tim asuhan Pep Guardiola akan melaju ke babak perempat final Piala Liga. Setelah namanya kurang dibahas karena gak ikut Piala Dunia, Erling Haaland kembali menunjukkan kepada publik bahwa ia adalah monster di atas lapangan. Pemain timnas Norwegia ini hanya perlu waktu 10 menit untuk bobol gawang Liverpool pada lanjutan Piala Liga dini hari tadi. Berawal dari crossing yang dilesakan Kevin De Bruyne dari sisi kiri pertahanan Liverpool, Haaland sukses menyabet bola dan berakhir merobek jala Quinham Gallagher. Laga pun berakhir dengan kemenangan Manchester City dengan skor 3-2. Liverpool gagal melaju ke babak selanjutnya pada Piala Liga Inggris kali ini. Pada pertandingan ini ada momen menghibur yang dilakukan oleh Darwin Núñez. Saat itu Núñez mendapatkan peluang emas pada menit ke-71 pertandingan. Bomber asal Uruguay ini lolos dari jebakan offside dan tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Stefan Ortega. Sayangnya tendangannya malah melenceng ke samping tiang gawang. Padahal kalau peluang itu berbuah gol, bisa saja hasil pertandingan akan berbeda. AC Milan tertarik merekrut gelandang tengah Liverpool yakni Naby Keita. Kabarnya Rossoneri sudah berkomunikasi secara intens demi mewujudkan transfer ini. Kontrak pemain asal Guinea ini juga akan habis pada akhir musim nanti. Artinya Rossoneri pun bisa memboyongnya secara cuma-cuma alias gratis. Keita sendiri merupakan pilihan langsung dari sang pelatih yakni Stefano Pioli.
Dia dianggap punya gaya main sama dengan Frank Kessie yang hengkang pada musim panas lalu. Benfica kabarnya tiba-tiba berubah pikiran dan menaikkan harga dari Enzo Fernandez. Padahal nih guys ya, Liverpool sudah sepakat dengan harga 100 juta euro untuk pemain muda terbaik Piala Dunia. Ada juga kabar dari mantan pemain mereka nih, Philippe Coutinho yang bilang mau cepat-cepat pulang buat main di Liga Brazil. Liverpool dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Benfica untuk Enzo Fernandez di angka 100 juta euro. Namun baru-baru ini tawaran itu ditolak oleh raksasa asal Portugal tersebut. Sebab Benfica menaikkan mahar sang pemain menjadi 120 juta euro. Hal ini disebabkan karena Enzo berhasil menunjukkan performa apiknya bersama timnas Argentina. Bahkan pemain 21 tahun ini berhasil dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala Dunia 2022. Philippe Coutinho ingin segera mengakhiri kontraknya bersama Aston Villa. Pemain 30 tahun ini kabarnya sangat ngebet untuk kembali ke kampung halamannya yakni Brazil. Salah satu klub yang menjadi tujuan selanjutnya adalah Corinthians. Klub asal Brazil ini juga menyatakan minatnya kepada Coutinho sejak musim dingin yang lalu. Sayangnya usaha tersebut akan sulit karena mantan pemain Liverpool ini masih punya kontrak hingga 2026. Selain itu, gaji Coutinho juga dianggap kebesaran untuk klub berjuluk Timao tersebut. Sebelumnya Kvaratskhelia sama sekali nggak dikenal di kalangan supporter. Akan tetapi Napoli berhasil memolesnya walaupun sebelumnya hanya diproyeksikan untuk jadi pengganti Lorenzo Insigne. Penampilannya bahkan di luar ekspektasi pada musim ini. Dia pandai menggiring dan mendribble bola untuk mengundang perhatian pencinta sepak bola dunia hingga klub besar Eropa. Hasilnya performanya itu membuat Napoli siap menawarkan kontrak baru dengan sang pemain. Mantan klub Maradona itu juga akan menaikkan gajinya menjadi 1,2 juta euro per musim dan memperpanjang kontrak hingga 2028 nantinya. Gelandang Inter Milan yakni Hakan Çalhanoğlu kabarnya tengah menunggu panggilan manajemen. Sebab kontraknya bersama Nerazzurri akan berakhir pada Juni 2024. Pemain asal Turki ini pun sudah kepengen membicarakan kontrak barunya. Çalhanoğlu bilang kalau direktur olahraga belum menghubungi dirinya. Mantan pemain Bayer Leverkusen itu mengungkap kalau dirinya menyukai Italia dan ingin tetap membela Inter Milan sampai akhir karirnya. Arsenal tengah kebingungan karena striker andalan mereka yakni Gabriel Jesus tengah mengalami cedera saat memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia Qatar. Hasilnya mereka saat ini hanya punya satu penyerang sentral yakni Eddie Nketiah. Hal tersebut akhirnya membuat sang pelatih yakni Mikel Arteta mulai berburu pemain sebagai pengganti jangka pendek Jesus. Kabarnya The Gunners tengah membidik Matheus Cunha dari Atletico Madrid. Apalagi Atletico bersedia melepas sang pemain jika ada yang sanggup membayar sekitar 87 juta pound sterling. Baru-baru ini Aaron Wan-Bissaka berpeluang meninggalkan Old Trafford. Sebab bek kanan itu gagal bersaing dengan Diogo Dalot di sektor pertahanan. Situasi tersebut akhirnya membuat pemain 25 tahun itu kerap dikaitkan dengan Crystal Palace. Kabarnya Palace mengajukan tawaran untuk mendatangkan sang pemain dengan status pinjaman. Akan tetapi nggak hanya Crystal Palace, sejumlah klub banyak yang meminati jasa sang pemain seperti Wolverhampton Wanderers dan juga West Ham United. Timnas Portugal resmi mengakhiri kerjasama mereka dengan sang pelatih yakni Fernando Santos. Keputusan itu dibuat setelah sang pelatih gagal membawa gelar juara Piala Dunia untuk skuad Selecao. Situasi itu membuat Jose Mourinho dilaporkan menjadi kandidat kuat penerus Santos. Akan tetapi pelatih berjuluk Special One itu masih terikat kontrak dengan AS Roma. Walau kontraknya masih sampai tahun 2024, namun Portugal terus mendesak klub asal Italia itu untuk melepas sang pelatih. Guys, Portugal mulai desak AS Roma nih supaya pelatihnya yakni Jose Mourinho pulang kampung dan melatih timnas mereka. Ada juga berita dari Emiliano Martinez yang dikecam sama mantan bek timnas Prancis. Adil Rami mengecam tindakan Emiliano Martinez yang mengejek Kylian Mbappe. Menurutnya aksi kiper Aston Villa ini sudah sangat keterlaluan. Bahkan dalam komentarnya mantan bek AC Milan ini menyebut Emiliano dengan kata-kata kasar. Gak hanya itu, Rami bahkan mempertanyakan gelar Golden Glove yang diberikan kepada Emiliano. Menurutnya ada pemain lain yang lebih pantas mendapatkan gelar tersebut. Kiper yang dimaksud adalah Yasin Bono yang cuma kebobolan 5 gol di Piala Dunia 2022. Bali United melakoni pertandingan lanjutan Bri Liga 1 melawan PSIS Semarang. Pada laga tersebut, skuad Serdadu Tridatu berhasil menang dengan 3 gol tanpa balas. Di babak pertama, Muhammad Rahmat berhasil mencetak brace di menit ke-12 dan juga 18. Setelah itu disusul gol Jean Boy Volombarga di menit ke-61 pertandingan babak kedua. Dengan hasil ini, Bali United berhasil kembali ke puncak klasemen dengan torehan 33 poin.
Sedangkan Laskar Mahesa Jenar harus turun ke posisi ke-10 klasemen sementara. Ahmad Hadian Lukita resmi dibebaskan dari sel tahanan pada Rabu kemarin. Ex-direktur utama PT LIB ini bebas karena masa penahanannya telah habis. Alasannya karena berkasnya kekurangan syarat untuk ditindak lebih lanjut. Jadi saat ini statusnya nggak lagi menjadi tersangka. Sebelumnya Ahmad ditahan sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Kota Malang. Dia dianggap lalai menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab BRI Liga 1. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari aku lebih memilih untuk Bicaro. Katanya impossible Mbappe out dari PSG. Ya guys, kira-kira Mbappe bakal keluar nggak ya dari PSG? Kalau keluar juga nih ya, dia kayak bakal gabung deh ke Real Madrid. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!